Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Saya sekarang akan mengkonfirmasi cederanya salah satu back terbaik kita, fullback kita yang bermain di sektor kiri, Dean James. Pemain dari Go Ahead Eagles ini kita tahu bersama pada pekan kemarin saat menghadapi Utrecht dan bermain imbang 2-2 di kompetisi Liga Belanda di Eredivisie, dia ditarik keluar ya. Tepatnya di menit ke-64 Adegaard, pemain belakang lainnya, menggantikan posisi dari Dean James. Kenapa dia ditarik keluar? Karena mengalami cedera ya, di 6 menit 60-an dia terkapar, ada kena hamstring. Nah, hamstring itu ada di kaki atau di paha kirinya ya. Dia sangat kesakitan, memerlukan bantuan tim medis. Go Ahead Eagles masuk ke lapangan, dia terkapar di sana dan akhirnya dia masih bisa bangkit keluar lapangan, dipapa ya, ditemani oleh salah satu dokter tim, keluar lapangan sebelum digantikan oleh Adegaard. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pukulan bagi Go Ahead Eagles karena mereka kehilangan back terbaik mereka. Juga ini berpotensi ke tim nasional Indonesia, karena tim nasional Indonesia kan sangat berharap dengan adanya Dean James yang memulai debut dia saat memperkuat tim kita melawan Australia di Sydney ya pada tanggal 20 Maret yang lalu. Dan dia adalah pelapis ya, sepadan dengan Calvin Verdong, pemain dari Nijmegen, untuk posisi fullback. Jadi kalau dia tidak ada, memang ini yang banyak netizen, penggemar sepak bola kita tentunya merasa was-was dengan ketidakhadiran nantinya Dean James, dan dikonfirmasi langsung oleh pihak klub ya, Go Ahead Eagles, bahwa dia akan menepi ya, minggir dulu dalam pemulihan cederanya itu sampai beberapa pekan ke depan. Jadi bisa aja dia 3-4 pekan ke depan, bahkan bisa panjang. Tidak dijelaskan secara detail sampai kapan, tapi memang ada cukup panjang katanya. Namun saya pikir karena kita akan bertanding pada bulan Juni tanggal 5 menghadapi Cina di GBK, saya rasa kita tidak perlu khawatir, karena kalau dia cedera paling tidak 3-4 pekan ke depan dia tidak bisa bermain, jadi dia bisa melewati misalnya di bulan April ini, dan mungkin dia baru bisa bermain pada pertengahan bulan Mei atau di awal bulan Mei, paling cepat di awal bulan Mei. Jadi tidak mengkhawatirkan, saya pikir dia akan cepat dalam pemulihan dan mungkin akan tersedia bermain dengan tim nasional kita di saat menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Dua pertandingan itu kan pertandingan-pertandingan terakhir yang akan dimainkan kita di grup C, nantinya di pra Piala Dunia zona Asia, dan kita semua berharap yang terbaik untuk di James nantinya ya. Dan dia akan melewati juga pertandingan yang krusial bersama dengan klubnya, karena klubnya ini pikir dia akan ada di sana. Kalau ada Dean James sangat kuat tentunya ketika mereka bermain dengan 4 back flat dari Go Ahead Eagles, tapi dia akan melewatkan laga yang sangat dinantikan oleh pendukung penggemar klubnya, menghadapi AZ Alkmaar ya, kalau nggak salah di final Piala KNVB yang akan berlangsung pada 21 April yang akan datang, itu di Stadion De Kuip di kota Rotterdam ya. Dan memang sangat disayangkan Dean James harus absen, tapi yang paling penting tentunya harapan kita semua bahwa dia cepat dalam pemulihan, cepat dalam cedera, sehingga dia bisa kembali ke lapangan, memperkuat klubnya dan juga bisa memperkuat tim nasional kita. Karena bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih, Alex Pastoor, tentunya Dani Lansat yang menjadi asisten, termasuk dengan Gerard van den Berg, berharap bahwa Dean James ini bisa bugar pada saat nanti kita akan berhadapan dengan Cina dan Jepang. Karena waktu kita panjang, ketika kompetisi di Eropa termasuk di Eredivisie itu berakhir nantinya di Mei ya, di bulan Mei itu ya, kita kan punya waktu yang panjang. Jadi mereka bisa berkumpul mungkin 10 hari lebih ya, itu sangat menguntungkan bagi tim nasional kita. Untuk pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert dalam hal meracik, menyusun taktik, strategi, kemudian mereka akan bersama-sama menciptakan suatu chemistry yang baik ketika waktu begitu panjang nantinya tersedia, dan mereka berada di Jakarta untuk latihan bersama menyambut pertandingan melawan Cina. Itu yang
kita harapkan semua bahwa pemain-pemain yang nantinya akan berkumpul nantinya dalam keadaan baik, tidak dilanda dengan cedera, dan semua akan fokus untuk bertanding di 2 pertandingan terakhir. Karena kalau kita menang melawan Cina, pasti kita bisa mendapatkan tempat paling tidak di peringkat keempat untuk bertarung di putaran keempat ya pra Piala Dunia zona Asia dengan tim-tim lainnya ada di grup A, di grup B, karena kita tahu bersama masih ada Qatar di sana, mungkin ada Uni Emirat Arab, ya bisa ada Oman juga termasuk Irak yang akan menjadi lawan-lawan kita, siapapun itu nantinya yang akan keluar. Kita harus memang siap untuk menghadapi putaran keempat. Tapi kalau kita bisa membuat suatu ledakan kejutan besar dengan mengalahkan setelah Cina kemudian menang melawan Jepang, walaupun ini terasa sangat sulit, ya tidak mungkin, apalagi kita akan bertarung di negeri mereka, di Jepang. Jepang memang sudah lolos, tapi Jepang pasti tidak akan mengalah begitu saja untuk memberikan kemenangan. Tapi kalau ini ada kejutan besar, misalnya kita bisa mampu mengalahkan Jepang, bukan tidak mungkin kita bisa lolos langsung dengan catatan Australia itu tertahan, misalnya mereka kalah lawan Jepang, kemudian mereka hanya draw dengan Arab Saudi juga draw dengan Bahrain sebelumnya. Nah, ini enak buat kita. Ya, ini berandai-andai ke sana. Tapi yang paling pasti kita selesaikan dulu pertandingan melawan Cina dengan kondisi semua pemain dalam keadaan baik, bugar semua, baru kita berpikir melawan Jepang. Oke, semoga Dean James cepat sembuh dalam pemulihan dia dari cedera hamstring. Dengan saya Bung Ropan, ciao.